Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba memaparkan tentang ikhlas dan berniat baik dalam semua amal yang tampak dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Alayyanalallahu haluhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kalianlah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat 37. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa makna ayat tersebut ialah tetapi niatlah yang dapat mencapainya. Imam Al-Hafidh Abul Baqa yang nama aslinya Khalid Ibnu Yusuf Ibnu Sa'ad Ibnul Hasan Ibnul Mufarraj Ibnul Mukassar Al-Maqdisi An-Nablisi, juga dikenal dengan nama Adim Syiki. Ia mengatakan bahwa Abul Yaman telah menceritakan kepadanya dari Muhammad ibnu Abul Baqi al-Ansori, dari Abu Muhammad al-Hasan ibnu al-Jauhari, Abu Husain Muhammad ibnul Muzaffar al-Hafidh, dari Abu Bakar Muhammad ibnu Sulaiman al-Wasri, dari Abu Naim Ubaid ibnu Hisam al-Halabi, dari Ibnul Mubarak, dari Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dari Al-Qamah ibnu Waqqas Al-Laisi, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuhu aw imra'atin aw yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal-amal itu dinilai sesuai dengan niatnya masing-masing, dan sesungguhnya tiap-tiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada perkara dunia, niscaya ia memperolehnya, atau kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Hijrah seseorang itu ialah kepada apa yang diniatkan oleh hijrahnya. Hadis ini berpredikat sahih dan telah disepakati kesahihannya. Telah disepakati pula kedudukannya yang besar lagi agung. Ia merupakan salah satu hadis yang menjadi poros perputaran ajaran Islam. Para ulama salaf dan para pengikutnya dari kalangan ulama khalaf selalu menyukai hadis ini dipakai dalam pembukaan penulisan kitab mereka untuk mengingatkan para pembaca agar berniat baik dan memperhatikan serta mementingkannya. Kami telah meriwayatkan dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman Ibnu Mahdi, barang siapa hendak menulis suatu kitab, hendaklah ia memulainya dengan hadis ini. Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi mengatakan, orang-orang terdahulu dari kalangan guru-guru kami sangat menyukai bila hadis innamal a'malu binniyat ini didahulukan. Dalam segala sesuatu yang menyangkut perkara agama, mengingat hadis ini sangat diperlukan dalam segala jenis urusan. Telah sampai suatu riwayat kepada kami yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mengatakan, sesungguhnya seseorang hanya dipelihara oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Sahabat lain mengatakan pula bahwa sesungguhnya manusia itu hanya diberi sesuai dengan kadar niatnya masing-masing.
Kami telah meriwayatkan pula dari Asy-Syaikh Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad bahwa ia pernah mengatakan, meninggalkan amal karena manusia disebut riya, dan amal karena manusia disebut syirik, serta ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Imam Al-Haris Al-Muhsibi telah mengatakan bahwa orang yang shadiq benar ialah orang yang tidak mempedulikan seandainya semua penghormatan untuk dirinya diungkapkan oleh semua makhluk demi memelihara kalbunya ataupun keikhlasan niat. Ia tidak suka menampakkan amal baik kepada orang lain walaupun hanya sebesar semut kecil, tapi tidak benci bila ada orang lain menyaksikan amal buruk. Hudzaifah Al-Marashi mengatakan bahwa ikhlas ialah hendaknya seseorang hamba seimbang dalam semua perbuatan, baik lahir maupun batin. Kami meriwayatkan dari Imam Al-Ustad Abul Qasim Al-Qushairi yang mengatakan bahwa ikhlas ialah mengesahkan Tuhan yang maha hak dengan mengikhlaskan niat dalam mentaatinya. Ketaatan seseorang hendaknya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lain seperti mencari muka di mata makhluk agar dipuji orang-orang atau maksud lainnya. As-Said Al-Jalil Abu Muhammad Sahal Ibnu Abdullah At-Tawthuri telah mengatakan bahwa orang-orang pandai telah meneliti tentang makna ikhlas. Ternyata mereka tidak menemukan selain dari definisi berikut. Hendaknya gerak dan diam seseorang serta lahir dan batinnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa dicampuri dengan kehendak diri dan hawa nafsu, serta tidak pula karena dunia. Kami telah meriwayatkan pula dari Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq yang mengatakan bahwa ikhlas ialah memelihara diri dari perhatian makhluk, sedangkan asyidku membersihkan diri dari memperturutkan hawa nafsu. Orang yang ikhlas ialah orang yang tidak riya, dan orang yang shadiq ialah orang yang tidak mempunyai rasa ujub. Bersumber dari Dhunnun Al-Misri dikatakan bahwa ada 3 macam ciri ikhlas, yaitu pujian dan celaan dari kalangan awam terhadap orang yang bersangkutan seimbang, beramal tanpa pamrih, dan mengharapkan pahala akhirat dan amalnya. Kami telah meriwayatkan dari Al-Qushairi bahwa as-sidqu ialah keseimbangan antara lahir dan batin. Sahal At-Tuthuri mengatakan, seorang hamba tidak dapat meresapi sifat as-sidq apabila bersikap diplomatis terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini tidak terhitung. Semua pendapat yang telah kami kemukakan di atas sudah cukup untuk dijadikan pegangan bagi orang yang mendapat taufik. Seseorang yang telah menerima sesuatu menyangkut keutamaan beramal dianjurkan untuk mengamalkannya sekalipun hanya sekali, agar ia dimasukkan ke dalam ahlinya. Sebaiknya jangan meninggalkannya secara mutlak. Bahkan dianjurkan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu idza amaratukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tu. Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan yang telah ditulis dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.